Abdullah bin Abdul Muthalib adalah seorang pemuda yang tampan, teman-teman. Ada yang tahu siapa itu Abdullah? Abdullah yaitu nama ayah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abdul Muthalib yaitu nama kakek dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dewasa, Abdullah ini menikah, teman-teman, dengan seorang perempuan yang bernama Aminah. Iya, lalu keduanya tinggal di Mekah. Pada suatu hari, Abdullah disuruh oleh ayahnya yang bernama Abdul Muthalib untuk membeli kurma di Madinah. Sesampainya di Madinah dan tidak lama kemudian, tiba-tiba Abdullah ini jatuh sakit, teman-teman, dan hingga akhirnya meninggal dunia. Nah, saat Abdullah ini meninggal, ternyata istrinya yang bernama Aminah itu masih mengandung, teman-teman, yaitu usia kandungannya 2 bulan. Nah, jadi bayi yang di perut Aminah ini sudah ditinggalkan ayahnya, teman-teman, berusia 2 bulan. Ada yang tahu siapa bayi yang di perut Aminah ini? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat Aminah mengandung di usia 2 bulan, ada seorang penguasa, teman-teman, di Yaman. Siapa itu namanya? Namanya yaitu Abraha. Abraha ini jahat sekali, teman-teman. Dia bertekad ingin sekali menghancurkan Ka'bah. Nah, 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abraha ini membawa 6.000 pasukan tentaranya ke Mekah. Selain senjata perang, ternyata Abraha ini juga membawa pasukan gajah, teman-teman. Siapa yang pernah lihat gajah? Siapa yang pernah tahu lihat bentuknya gajah seperti apa? Ya, gajah itu yang telinganya lebar, lalu hidungnya panjang, teman-teman, ya, dan badannya besar sekali. Iya, nah, Abraha ini membawa pasukan gajah juga, teman-teman. Ketika sesampainya di antara Musdalifah dan Mina, tiba-tiba pasukan gajah ini terhenti, teman-teman. Abraha kaget, Abraha bingung. Seketika juga, tanpa disadari, ada burung-burung berterbangan, teman-teman. Dan tahu tidak, burung-burung ini membawa batu, melempar batu ke Abraha dan pasukannya. Seketika itu Abraha dan pasukannya lari, teman-teman. Nah, semenjak ini Allah mengabadikan dalam surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fil, 10 hari setelah penyerbuan pasukan Abraha ke Mekah, ternyata Aminah melahirkan, teman-teman, seorang bayi laki-laki yang tampan. Siapa yang tahu siapa itu nama anak dari Aminah? Masya Allah, betul, yaitu diberi nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa yang tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di hari apa? Ya, betul, Masya Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir
di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun apa teman-teman? Tahunnya masih ingat? Tahun gajah. Alhamdulillah. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Aminah dan Abdul Muthalib ini sangat begitu bahagia teman-teman. Tetapi sesuai tradisi bangsa Arab, harus dicarikan ibu susuan untuk Nabi Muhammad. Lalu Abdul Muthalib pun segera mencari ibu susuan untuk Nabi Muhammad teman-teman. Siapa yang tahu? Siapa nama ibu yang menyusui Nabi Muhammad SAW? Ya betul, Masya Allah. Namanya Halimatus Sa'diyah. Saat Nabi Muhammad kurang lebih berusia 2 tahun, ia sudah ikut mengembala teman-teman bersama Halimah dan anak-anak Halimah yang lain. Hari demi hari Muhammad kecil ini tumbuh dewasa teman-teman, yaitu di perkampungan yang bermata pencaharian sebagai peternak dan pengembala. Ada domba, ada keledai, dan ada unta teman-teman. Nah, Nabi Muhammad kecil ini pun sudah diajarkan untuk bersifat bertanggung jawab teman-teman. Nah, sekarang teman-teman PAUD Terpadu As-Salam sudah belum ini? Teman-teman kecil, teman-teman soleh-solehah mencerminkan sikap tanggung jawabnya? Iya, Masya Allah. Tanggung jawabnya teman-teman yaitu belajar ya. Jangan lupa untuk selalu belajar bersama ayah dan bunda di rumah. Oke? 2 tahun sudah Halimatus Sa'diyah merawat dan mendidik Muhammad kecil dengan penuh cinta, kasih sayang, seperti anaknya sendiri. Tetapi Halimah harus mengembalikan Muhammad kecil ini kepada ibundanya, yaitu Aminah ke Mekah. Suatu hari Aminah mengajak Muhammad kecil dan budaknya teman-teman. Siapa nama budaknya? Ada yang tahu siapa nama budaknya Aminah? Budak yang sangat setia, budak yang sangat baik hati, yaitu bernama Ummu Aiman. Nah, Muhammad kecil, Aminah, dan Ummu Aiman ini akan pergi ke Madinah teman-teman. Mereka mau berziarah ke makam Abdullah. Panasnya terik sinar matahari, perjalanan yang jauh tidak menyerah Aminah teman-teman untuk selalu semangat sampai ke tujuannya tadi, yaitu di Madinah untuk berziarah ke makam suaminya Abdullah. Sesampainya di Madinah, Aminah merasa senang karena bisa berziarah teman-teman ke makam suaminya. Kurang lebih 1 bulan di Madinah, akhirnya Aminah mengajak Muhammad kecil dan Ummu Aiman untuk kembali pulang ke Mekah. Dalam perjalanan, sesampainya di Abwa, Aminah merasa lelah karena perjalanan jauh teman-teman. Dan tiba-tiba Aminah jatuh sakit dan seketika itu Aminah menghembuskan nafas terakhirnya teman-teman. Tak lama kemudian, akhirnya Muhammad kecil dan Ummu Aiman segera membuat pemakaman untuk Aminah. Lalu Ummu Aiman dan Muhammad kecil melanjutkan perjalanannya dari Madinah untuk pulang ke Mekah. Di
akhir perjalanan Muhammad merasa sedih teman-teman. Tetapi walaupun sedih, dia tetap merasa tegar dan kuat teman-teman. Karena di usia 6 tahun sudah ditinggal ibundanya. Halo teman-teman yang solih-solihah. Kali ini Ustazah Fathia mau mengajak teman-teman semua untuk bersolawat. Siapa yang di sini suka bersolawat? Siapa yang di sini suka mendengarkan solawat? Iya, baik. Kita simak lalu ikuti.
semua dapat mengambil hikmahnya ya, dan dapat meniru sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustazah Fathia akhiri. Wassalamualaikum